Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita buka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, disusul dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tema 2, subtema 2 pembelajaran keempat dengan fokus pelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Baik, anak-anakku sekalian, apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini? Tujuan pembelajaran kita adalah melalui tayangan video siswa mampu menulis peristiwa tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek adik simbang dengan menggunakan kalimat efektif. Apalagi Ustadz? Ternyata melalui tayangan video siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Masya Allah. Oke. Materi pelajaran kita pada kesempatan hari ini, Ustaz ingin sampaikan bahwa ternyata upaya mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua jalur. Pertama dengan jalur bersenjata dan kedua dengan jalur perundingan atau diplomasi. Ada beberapa diplomasi yang dihasilkan. Pertama adalah perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, dan konferensi Meja Bundar, KMB. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan bahas satu persatu. Perjanjian Linggarjati. Wah, ini perjanjian pertama kali setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perjanjian Linggarjati? Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Jadi kenapa dikatakan Linggarjati? Karena dilaksanakan di Jawa Barat, daerah Linggarjati. Perjanjian itu dilaksanakan dari 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Lewat tahun. Nah, siapakah yang menandatangani perjanjian itu? Ternyata yang menandatangani perjanjian itu diwakili oleh masing-masing negara. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Van Mook. Dan mediatornya berasal dari Inggris yang diberi nama Lord Killen. Nah, Ustaz ini. Sultan Syahrir dari Indonesia, Van Mook dari Belanda, dan Lord Killen dari Indonesia. Dari Inggris, maaf. Dari Inggris. Apa hasil perundingannya, Ustadz? Hasil perundingannya adalah pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Mereka tidak mengakui Sulawesi sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Jadi 2 tahun mendatang Belanda harus angkat kaki dari wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat yang diberi nama RIS, disingkat RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, inilah yang paling merugikan Indonesia. Ternyata yang keempat, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth.
Commonwealth atau persemakmuran. Jadi negara persemakmuran itu adalah negara perserikatan terjadi perserikatan antara wilayah antara Belanda, kerajaan Belanda dengan bekas jajahannya yaitu Indonesia. Jadi anakku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Indonesia ingin dijadikan negara perserikatan dengan pusat dari Belanda sebagai bekas penjajah. Artinya Indonesia diperserikatkan dengan Belanda sebagai bekas jajahan Belanda. Jadi seperti itu anakku sekalian. Nah, yang seperti Ustaz sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa ternyata watak dari penjajah dari dulu seperti itu. Mereka suka untuk melanggar perjanjian. Dan anak-anakku sekalian, baru 3 bulan ditandatangani itu perjanjian, ternyata Belanda sudah melanggar perjanjian itu. Yaitu pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian itu. Dan akhirnya Belanda melakukan agresi militer Belanda pertama. Subhanallah. Wataknya penjajah suka melanggar janji. Maka oleh sebab itu anakku sekalian, ketika kita berjanji, maka kita harus menepati. Jikalau kita tidak menepatinya di dunia, maka jangan sampai nauzubillah min dzalik kita ditagih janji kita di akhirat, dan tidak mungkin kita akan bisa tunaikan kembali. Nauzubillah min dzalik. Oke? Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat, ditandatangani oleh Sultan Syahrir dari Indonesia dan Van Mock dari Belanda. Isi perjanjiannya ada 4. Pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia hanya wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Sulawesi dan Kalimantan tidak diakui. Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara tidak diakui. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah kesatuan Republik Indonesia 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau negara persemakmuran Belanda. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi perjanjian Renville. Nah, apa itu perjanjian Renville? Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, 1 tahun setelah perjanjian Linggarjati. Di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Nah, berarti kalau ditanya tentang apa itu perjanjian Renville, jadi perjanjian Renville adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak Belanda dan Indonesia di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Oke? Jadi perjanjian ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Siapakah delegasi dari masing-masing negara? Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, Belanda dipimpin oleh delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyatmojo. Hasil perundingan. Pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Lagi-lagi merugikan negara Indonesia.
Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kalimantan lagi-lagi serta Irian tidak diakui oleh Belanda. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Jadi mau dibuat lagi garis-garis antara daerah yang masih diduduki Belanda dan daerah yang masih diduduki oleh yang sudah dinyatakan merdeka oleh Indonesia. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari Jawa Barat dan Jawa Timur yang tidak diakui oleh pihak Belanda, itu diminta tentara-tentara yang masih berada di sana mundur. Tidak diperbolehkan berada di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Itu tadi, cuma 3 saja perjanjian dari perjanjian Renville. Isinya Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Daerah-daerah Jawa yang lain tidak diakui. Jawa Barat, Jawa Timur tidak diakui. Kemudian disetujuinya sebuah garis yang memisahkan antara wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI dari daerah kantong-kantong di Jawa Barat dan Jawa Timur harus mundur, pulang. Mereka harus mundur di Yogyakarta. Inilah yang memicu kita mendengar peristiwa Bandung Lautan Api. Karena Bandung Lautan Api ini anakku yang soleh dan soleha. Kenapa dikatakan Bandung Lautan Api? Karena pada saat perjanjian ini ditandatangani, pasukan Indonesia, Tentara Republik Indonesia pada saat itu, TKR, Tentara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu, anakku sekalian yang berada di daerah Jawa Barat, daerah Bandung, mereka berpikir kita harus meninggalkan ini. Tetapi mereka ingin menguasai dan menduduki Bandung. Kami tidak rela untuk kemudian Bandung ini dikuasai. Jadi mereka akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka bakar rumah-rumah di daerah, rumah-rumah dan perumahan-perumahan militer di daerah Bandung. Sehingga Bandung menjadi kobaran lautan api. Sehingga kita kenal sebagai Bandung Lautan Api. Masya Allah. Oke, kita akan lanjut lagi ke perjanjian berikutnya, perjanjian Romroyen. Ini perjanjian Romroyen unik. Kenapa? Karena ditandatangani oleh perwakilan Indonesia dan Belanda atas nama mereka, yaitu Muhammad Rom dan Van Rooyen. Jadi Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Jadi diberi nama perjanjian Romroyen. Nah, apa hasil pertemuan itu? Hasil pertemuannya ada 3. Yang pertama adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Jadi anakku yang soleh dan soleha, itu perang gerilya yang dilaksanakan oleh Jenderal Sudirman menjadi taktik perang yang paling jitu. Kenapa? Karena pihak Belanda pada saat itu kesulitan untuk menghadapi Indonesia. Sehingga mereka berpikir kalau kita masih tetap melaksanakan kegiatan kita atau pendudukan kita di Indonesia, kita tidak akan mampu menandingi taktik perang gerilya yang dilancarkan oleh Jenderal Sudirman dan tentara Republik Indonesia pada saat itu. Sehingga yang pertama yang ingin dihasilkan dari perundingan itu, yang pertama adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Ya.
Jadi seperti itu anakku sekalian. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Dan kemudian pemerintah Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar di Belanda. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Inilah saat-saat yang membahagiakan di Indonesia karena ada titik terang pengakuan dari Belanda. Nah, perjanjian terakhir yang mengukuhkan sejarah bulat negara kesatuan Indonesia adalah perjanjian konferensi meja bundar. Jadi konferensi meja bundar ini anakku sekalian dilaksanakan di kota Den Haag, Belanda, 23 Agustus sampai 2 November 1949. Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. Andos Muhammad Hatta. Jadi kenapa dikatakan konferensi meja bundar? Karena dilaksanakan di meja yang berbentuknya seperti lingkaran. Seperti lingkaran, tapi tidak berbentuk seperti lingkaran juga sih. Berbentuk seperti elips. Nah, hasil dari konferensi meja bundar itu adalah yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diserahkan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Jadi Irian Barat itu akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang merugikan Indonesia, tetapi hal ini juga yang membahagiakan Indonesia. Mengapa? Karena perjanjian ini menghentikan seluruh agresi militer Belanda di Indonesia. Dan Belanda tidak akan pernah lagi untuk mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Akan tetapi anakku sekalian yang soleh dan soleha, inilah pertama kalinya Indonesia mengalami hutang yang sangat besar karena Belanda pada saat itu mengalami kekalahan perang dan harus hutang-hutang dari Belanda pada saat itu harus dilunasi oleh Republik Indonesia dengan cara cicil. Subhanallah. Jadi inilah pertama kali Indonesia mengalami hutang yang besar. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah tadi kita telah membahas tentang perundungan-perundungan. Mulai perundungan dari Linggarjati, perundungan perundungan Romroyen, perundungan Renville. Perundungan Renville itu perundungan yang dilakukan di atas kapal Angkatan Laut SS Renville, Angkatan Laut Belanda. Dan konferensi meja bundar. Oke, anakku sekalian, setelah kemudian kita membaca teks-teks tadi, maka kita akan membuat peta pikiran. Bagaimana cara membuat peta pikiran? Lihat. Ya. Kita akan membuat peta pikiran. Pertama, lihat, kita tulis dulu di sini perjanjian Linggarjati. Oke? Setelah kita tulis perjanjian Linggarjati, kita tulis di atasnya lagi adik Simba apa, mengapa, di mana. Adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita tulis dulu pertanyaan apa. Apa itu perjanjian Linggarjati? Di mana? Di mana perjanjian Linggarjati dilaksanakan? Kapan
Kapan dilaksanakan perjanjian Linggarjati? Siapa? Siapa yang menandatangani perjanjian Linggarjati? Mengapa? Mengapa pelaksanaan perundingan tidak berjalan dengan baik? Bagaimana hasil perjanjian Linggarjati? Jadi anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, kita lihat bersama-sama cara membuat peta pikiran. Pertama kita harus berikan judul yang besar dulu di daerah tengah-tengah. Kemudian di atas, bagian atas, kita beri kalimat tanya. Setelah kita sudah melengkapi kalimat tanya itu, anakku sekalian, selanjutnya kita jawab. Ini tadi pertanyaan apa? Apa itu perjanjian Linggarjati? Jadi perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di daerah Linggarjati. Di mana pelaksanaannya? Otomatis di Linggarjati. Oke? Kapan pelaksanaannya? Perjanjian di Linggarjati dilaksanakan pada 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947. Siapa yang menandatangani perjanjian Linggarjati? Yaitu Sultan Syarif dan Van Mook. Mengapa perjanjian itu batal? Karena pada tanggal 20 Juli 1947 Gubernur H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian itu. Bagaimanakah hasil pertemuan itu? Hasil pertemuannya adalah seperti ini. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia dan lain sebagainya. Begitulah cara membuat peta pikiran. Letakkan dulu topik atau judul yang besar di tengah. Kemudian jawaban pertanyaannya ada di atas. Oke? Paham anakku sekalian? Baik. Selanjutnya, kita sudah mengetahui tentang upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda. Terus, kira-kira anakku sekalian yang soleh dan solehah, Indonesia pada saat itu kalau tidak bersatu dan tidak memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam menegakkan kemerdekaan mereka, apakah mereka bisa merebut kemerdekaan dan mempertahankannya? Maka otomatis jawabannya adalah tidak. Beberapa manfaat persatuan dan kesatuan untuk bangsa Indonesia adalah: pertama, dapat mengatasi semua hal tentang perbedaan yang muncul dengan penuh kesadaran. Artinya memang kita berbeda-beda ini anak sekalian. Berbeda-beda suku, bahasa, tapi tetap kita bersatu di bawah bendera Republik Indonesia. Yang kedua adalah memperkuat sistem ketahanan nasional dari berbagai macam ancaman dan juga gangguan dalam negara maupun luar negara ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang ketiga, dapat bekerja sama dan juga saling tolong-menolong di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah supaya tidak timbul suatu konflik pada kehidupan bermasyarakat. Oke? Demikianlah manfaat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, ada 3 makna penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Ini makna yang paling besar dari setiap perundingan maupun perjuangan Republik Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama adalah selalu menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antar bangsa. Yang kedua adalah berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang melandaskan rasa kemanusiaan sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Yang ketiga adalah selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong
dan juga nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah mengetahui tentang peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif berdasarkan adik Simba tadi, yang kita ambil dari beberapa perjanjian atau perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda. Ternyata anakku sekalian, perundingan atau diskusi itu tidak segampang yang kita pikirkan. Karena yang kita bawa adalah kepentingan nasional, kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak. Kalau kita salah memutuskan, salah menandatangani, maka dampaknya adalah fatal untuk kehidupan bernegara. Maka oleh sebab itu anak-anakku sekalian, sikap yang harus kita miliki adalah rasa tanggung jawab yang besar dan rasa cinta kita kepada sesama, sehingga akan melahirkan perdamaian, persatuan, dan kesatuan. Oke? Demikianlah yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.